dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini. Saya orang yang tidak pernah abu-abu, hitam putih, sat-set. Kami tidak pernah ragu-ragu, kami tidak pernah abu-abu, maka kami pun tadi mengklarifikasi pertanyaan kepada pasangan calon nomor 2, karena kami bukan orang yang menunda pekerjaan, menggantung pekerjaan untuk kemudian menjadi komoditas. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Tapol-tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen, yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke, Pak Ferry Amsari, 13 orang hilang itu terjadi pada akhir pemerintahan Soeharto. Sudah berapa presiden? Gus Dur, Megawati, SBY sama Jokowi. Kenapa yang ditanyakan hal itu kepada Prabowo? Kan harusnya yang menuntaskan HAM kan 4 presiden tersebut. Itu selalu ditanya terus. Berdasar nggak itu ditanyakan ke dia? Sedangkan presiden yang sebelumnya tidak melakukan apa-apa. Ya, tentu isu ini dari awal selalu dibicarakan, dan Pak Prabowo termasuk yang pernah dimahmilkan untuk itu. Bukan mahmil, nggak ada mahmil. Nggak ada mahmil. Ya, melarikan diri lah. Nggak ada melarikan diri yang mana mahmil? Coba diklarifikasi, mana mahmil? Iya, yang jelas beliau dipecat. Tidak ada dipecat, tidak ada di mahmil. Diralat dulu. Dewan Kehormatan. Dan itu belum tuntas. Kalau kita bicara soal beberapa isu terkait pelanggaran HAM, kita mengenal misalnya Afrika Selatan dengan rekonsiliasinya. Kalaulah Pak Prabowo mencoba melawan isu itu, dia bisa masuk dengan lebih rapi ya, menjelaskan saya siap menghadapi ini, kita bisa bentuk komisi rekonsiliasi untuk membongkar kejahatan di masa lalu, dan saya siap menjadi bagian untuk menjelaskan itu. Tapi sepanjang perdebatan tidak ada gagasan untuk menyelesaikan konflik. Pertanyaan besarnya, wajar tidak kemudian orang akan mempertanyakan kembali di masa-masa tertentu seperti tahun-tahun politik saat ini? Ya wajar saja. Apalagi Bang Hotman, di dalam konsep hukum tata negara dan ilmu politik itu, calon presiden itu adalah orang, kan ada istilahnya ya, disebut presidential power is the power to persuade. Kekuasaan presiden itu adalah kekuasaan untuk meyakinkan orang banyak. Oke. Bagaimana orang bisa diyakini kepada hal-hal yang belum selesai dan tuntas? Terima kasih. Pak Khalili Hasan, isu HAM yang selalu ditanyakan kepada Pak Prabowo, terutama yang 13 yang hilang akhir zaman Soeharto. Sementara presiden-presiden yang berkuasa tidak melakukan apa-apa. Tepat nggak itu ditanyakan kepada Pak Prabowo? Dan juga isu HAM lainnya. Ya, saya kira tepat. Pak Prabowo tadi malam itu melakukan blunder serius saya kira. Pada dua hal terutama. Pertama, ketika beliau menganalogikan orang-orang yang dihilangkan quote-unquote oleh negara itu dengan korban kriminalitas. Misalnya orang yang hilang tadi mana di sungai atau apa yang korban. Itu kan beda semuanya, dua hal yang berbeda. Yang satu itu kalau kita kembalikan ke disiplin hak asasi manusia, ini korban kejahatan oleh negara. Sementara negara dalam disiplin hak asasi manusia itu merupakan duty bearer.
dia apalagi ya negara itu kalau dalam satu kasus khusus penculikan, kan penculikan ini kalau kita balikin ke hukum internasional, dia kejahatan yang terus-menerus. Bukan, pertanyaan saya, kejadian penculikan itu kan terjadi pada zaman akhir Soeharto. Kemudian sudah yang berhak mengusutnya yaitu Presiden Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Ternyata sampai sekarang nggak ada. Kenapa kok dipersalahkan Prabowo gitu loh? Yang berkuasa kan bukan dia. Saya kira layak itu pertanyaan itu karena Pak Prabowo salah satu yang paling sering disebut. Satu. Yang kedua, ada perjuangan korban yang menurut saya sampai detik ini terus dilakukan. Dan blunder terbesar dari tim Pak Prabowo kan beberapa orang di sekitarnya mengatakan bahwa ini, termasuk Pak Prabowo saya kira. Ya. Kalau polling saya naik, kemudian ini dipertanyakan ke saya, Anda tendensius kan, itu pernyataan beliau. Tapi kan sebenarnya kalau kita cek perjuangan para korban, itu kan tidak sepolitis itu. Misalnya kita cek nih Bang Hotman ya, Kamisan itu sudah 798 kali Kamis sampai Kamis terakhir kemarin untuk memperjuangkan. Jadi ini betul-betul daily struggling buat Anda para melihat korban. nggak bahwa Prabowo sengaja tidak menjawab substansi pertanyaan dari Ganjar? Nah itulah di bagian itu menurut saya ingin katakan bahwa di isu HAM Pak Prabowo kayaknya tidak siap berdebat memang. Ya, ada satu pertanyaan Ganjar yang tidak dijawab. Bukan soal pengadilan HAM ad hoc-nya, tapi permintaan Ganjar, bersediakah Pak Prabowo menunjukkan di mana batu nisan korban? Pak Habibur Rahman dari timnya Prabowo, bersediakah Anda membawa ke batu nisan? Ya inilah kan, makanya kan disebut tadi tendensius. Ya, pertanyaan yang sangat bermuatan politis, Bukankah ini kan debat? Yang debat kan memang saling menjatuhkan. Oke. Jadi soal penculikan yang disebut-sebut itu. Kenapa tidak mau jawab? Ya, ada 4 hal. Yang pertama, putusan DKP, bukan Mahmil Bos. Ya, DKP itu bukan putusan lembaga peradilan. Itu bukan kuasi peradilan. Jadi Prabowo belum pernah diadili? Enggak pernah. Tidak ada. Tidak ada satupun saksi bukti di persidangan tim Mawar menyebutkan Pak Prabowo. Yang ketiga, ya, keputusan Presiden B.J. Habibie menyatakan Pak Prabowo diberhentikan dengan hormat dan diberikan penghargaan atas jasa-jasanya. Yang keempat, sampai saat ini ya, ketentuan pasal 20 itu kan 30 hari. Pasal 20 Undang-Undang Pengadilan HAM bagi Komnas HAM untuk melengkapi. Kejaksaan Agung ya sejak tahun 2002 sampai sekarang habis 11 tahun. Dari tadi ketentuan 30 hari belum bisa mendapat berkas yang memenuhi standar untuk dilakukan penyidikan. Kenapa Pak Prabowo tidak menjawab itu secara lugas tadi malam? Tidak ada masalah. Tambah lagi, kenapa ini jadi politis? Ya. Kalau Pak Prabowo ya disudutkan, diyakini pelaku pelanggaran HAM, kenapa Ibu Mega 2009 ya mencalonkan beliau menjadi cawapres? Kenapa Pak Mahfud MD ya kan ya cawapresnya Pak Prabowo menjadi ketua tim ses Pak Prabowo tahun 2014? Kenapa Pak Anies? Ya, kalau Pak Prabowo dianggap sebagai pelaku pelanggaran HAM, mau dicalonkan oleh Pak Prabowo. Tolong Prabowo Bapak jawab, kenapa 2011. itu tidak dijawab oleh Prabowo tadi malam? Tidak ada masalah. Jadi kan namanya pemimpin, dia tentu punya kebijakan. Ya, menjawab sesuatu secara umum, ya, secara norma umum yang bisa lebih dicerna oleh rakyat. Dia gampang aja. Ya, kenapa ini ditanyakan di tahun-tahun politik? Memang itulah. Memang ada yang disampaikan para korban tidak di tahun politik, tetapi yang paling ramai menjelang pemilu. Dan ini disampaikan oleh orang ya yang memang berkepentingan langsung untuk mendiskreditkan Pak Prabowo, itu Pak Ganjar. Jadi nah, itu kenapa maksud Anda itu hanya tujuan untuk mendiskreditkan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.